Oke, selamat datang kembali di Gimana Tang Podcast bersama aku Sigit Purnomo. Hai, you're listening to Gimana Tentang Podcast. It's your host Sigit Purnomo. Kali ini kita akan membahas pengalaman seseorang yang telah hidup di kapal selama 2 tahun. Kok bisa ya 2 tahun ya di kapal gitu ya. Tapi masih sebelahku udah ada si Putra si pelaut. Gimana? Ini kita baru jumpa ya kan. Sebenarnya tadi aku ada ke warkop tempat gua kerja sebenarnya. Cuman mungkin nggak sadar, nggak tahu juga orang. Iya, karena rame juga di sana. Iya rame. Pagi tadi. Itulah gimana kabar? Basa-basi. Iya. Basa-basi. Kabar baik. Baik ya. Baik. Karena memang sebenarnya nggak basa-basi juga sih. Aku betul-betul nanya. Soalnya kan COVID kan. Sekarang lagi zaman COVID, makanya tanya. Dan kali ini kita di episode yang pasti sama aku Sigit Purnomo. Yang kali ini dengan set baru ya pastinya, dengan operator baru ya. Oke, tadi udah tanya kabar kan. Tapi mungkin penonton-penonton di rumah pada nggak tahu siapa si Putra sebenarnya. Coba mungkin bisa kenalin diri dulu siapa namanya, lahir di mana, terus sekarang berprofesi sebagai apa? Sebenarnya nama tuh bukan Putra. Putra tuh cuma nama panggilan aja kan. Tapi biasa nama panggilan tuh nggak seperti nama umum sebenarnya. Iya betul. Iya. Kenapa coba? Ya karena diganti nama. Oh diganti nama. Sebenarnya nama Dulu Khairul Aman. Nama asli Khairul Aman. Khairul Aman. Karena udah bawaan dari dulu. Panggilannya Putra. Di rumah pun tetap Putra walaupun Khairul Aman, nggak ada sama sekali putranya. nggak ada. Oh mungkin ini anak pertama anak pertama di rumah. Anak kedua. Oh anak kedua. Oh mungkin satu cowok atau cewek, makanya dipanggil Putra, yang satu panggil Putri. Enggak ya? Enggak juga. Iya mungkin enggak. Enggak. Oh enggak. Lahir di mana, Put? Lahir tuh di Aceh Selatan, Bakongan. Di Aceh Selatan, Bakongan. Tanggal lahir apa? Tanggal lahir tanggal 23 tahun 2000. 23 2000, oke. Bulannya? Hah? Bulannya? Oh ya bulan. Bulannya disebutin nggak? Ya, 23 2000 masuk ya kan. Lanjut. Apa tuh bulannya? Bulan 7. Bulan 7, oke. Kemarin ulang tahun ya. Udah lewat jauh. Enggak apa-apa, nih kita ucapin aja dulu. Mumpung sini. Banyak yang nonton nih. Gila, ini podcast paling rame se-Banda Aceh cuy. Self-proclaim aja lu ya. Masalah berkualitas kan nggak tahu kita. Gitulah. Jadi selamat ulang tahun dulu buat Putra walaupun udah lewat sekitar 2 bulanan lah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, sekarang berprofesi sebagai barista lah ya. Bukan barista. Jadi Waiters. Oh waiters di salah satu coffee shop di Banda Aceh ya. Oke. Ya gitulah Put. Kenapa tiba-tiba kan aku ngundang kau ini karena kau punya pengalaman yang menarik tentang mungkin masyarakat di rumah yang nonton di rumah nggak tahu sebenarnya ada kayak gini. Aku mau nanya latar belakang pendidikan kau apa sebenarnya? Kenapa Apanya? Kenapa? Latar belakang pendidikan kau memang di perikanan perkapalan ya gitu ya? Iya. Di daerah Kurung Raya sana. Oh iya. Di bawah menteri. Jadi ambil bagian jurusan bagian kapalnya. Berarti sekolah tuh dulu SMK ya? Hitungannya. Apa? Kalau kita bilang SMK karena SMK kejuruan kan? Iya SMK perikanan gitu ya. Iya. Kukira itu setara sama BP2IP kan ada BP2IP juga sana. BP2IP kan kuliahnya. Iya kuliah sekolah tinggi lah. Iya tingginya. Ini masih setara SMK. Kirain nggak SMK. Berarti setelah itu ya. Berarti latar belakang pendidikannya itu memang di perkapalan. Iya. Terus cerita ya kan aku pernah dengar cerita kan dari orang sini juga kawan-kawan si Dana. Katanya kau tuh pernah naik kapal lah selama 2 tahun. Berlayar selama 2 tahun, nggak pernah nginjek daratan. Sebenarnya kayak mana awal cerita itu kayak mana? Kan kau 2000 tuh berarti kau letting 2018 ya, 2018. Iya. 2018 berarti 2000 kau sekolah situ dulu ya. Iya. 2018
2020 pulang tuh 2 tahun di kapal. Nggak, awalnya ini dulu. Kan lulus sekolah tuh. Nah, Berarti selama itu di SMK Perikanan tuh belajarnya apa aja tuh? Perkapalan ya? ya masalah perkapalan di navigasi ya bagian dek. Bagian dek. Iya. Nah, berarti nanti kalau memang sekolah lanjutannya sekolah tinggi tuh mungkin kau bisa masuk BP2IP, STIP gitu ya? Iya bisa. Oh gitu. Berarti memang inilah ya. Memang untuk entry level untuk masuk ke dunia apa tuh pernakodahan ya. Iya. Bawa kapal tuh Bawa ya. kapal. Jadi perwiranya bisa. Perwiranya. Berarti kayak mana coba cerita dulu awalnya kayak mana? Kan lulus 2018 tuh. Awalnya lulus 2018. Jadi karena ekonomi juga lah kan. Iya. Dari orang tua. Iya. Jadi ada minat juga ke kapal. Ada minat di kapal. Minat karena jurusan ini juga jurusan kapal. Iya, memang nyari kerja di bagian kapal lah ibaratnya. Iya, iya. Betul. Dapatnya tuh kan dari guru. Dapatnya dari guru. Oh ya, karena aku SMK juga dulu. Aku tapi SMK bagian telekomunikasi. Ya biasa itu ada bagian hubungan industrinya lah bahasanya. Kami tapi kalau di SMK aku dulu begitu lulus tuh memang situlah di bagian hubin tuh bagian memang naik-naik tempat lowongan. Iya. Pak ada lowongan. Untuk orang yang mau langsung kerja atau memang mungkin ada yang mau kuliah ya udah kuliah gitu kan. Dapat dari guru Dapat dari guru. lowongannya. Karena ini pun perusahaan baru juga. Perusahaan baru join. Baru join. Oh iya, kadang ada di SMK tuh memang ada kayak perusahaan yang baru terus join gitu ya. Iya. Karena ada perusahaan yang lama waktu join tuh mereka tawarkan dengan gaji yang kecil kan. Belum ada orang yang minat. Belum ada yang Jadi minat. pas masuk perusahaan baru nih dia tawarkan dengan gaji 4,5 450 ribu dolar. Oh 450 dolar. Kira 450 ribu Pak. 450 dolar ya berarti ya. Terus 450 dolar. berarti ibaratnya untuk orang yang lulus dari SMK di bagian perkapalan nih itu range yang tinggi lah berarti ya 450 ya. Iya. Ya tertarik dong kita ya. Tertarik. Mencoba apply. Ya. Dari sekolah tuh berapa orang tuh yang tertarik dan ikut? Banyak dari jurusan kapal nih sebagiannya pergi semua. Berarti banyak. Tapi beda-beda kapal kami. Beda-beda kapal Beda-beda apply. Tetap satu perusahaan. Tetap satu perusahaan. Udah lah masuk. Daftarlah perusahaan tuh. Ya, daftarlah perusahaan tuh. Dari situ di 2018 ya. Berangkat ke Jakarta. Pelatihan gitu ya. Nah, pelatihan Pelatihan dulu ya. selama 2 minggu di sana. Selama pelatihan tuh langsung dapat kapal, berangkat tuh ke Korea dulu. Berangkat ke Korea. Karena kapalnya stay di Korea. Oh berarti ibaratnya 2 minggu tuh pelatihan, habis itu penentuan kapal kalian pergi kemana gitu ya, kemana gitu. Berarti sebelumnya aku tanya dulu, berarti perusahaan ini perusahaan yang menampung untuk bagian sebenarnya kapal ini bukan punya perusahaan ini nggak punya kapal kan? Bukan. Nggak punya kapal, berarti dia memang perusahaan untuk ini sumber daya aja, perusahaan untuk sumber daya. Dia mencari sumber daya, habis itu disalurkan lah ke orang yang membutuhkan sumber daya. Iya. Nah, pada akhirnya banyak lah tuh yang masuk sekolah tuh, dan akhirnya ditempati Korea. Ya ditempati Korea. Walaupun tuh kapal Cina juga. Kapal Cina. Kapal Cina tapi cuma stay di Korea nunggu kami situ. Berarti terbang ke Korea. Terbang ke Korea. Naik pesawat apa naik kapal apa naik ini? Pesawat. Naik perahu naga nggak? Kan nggak mungkin naik becak. Belum ada becak ngapung sih gua. Belum ada becak. Kira perahu naga tuh kayak dung. Enggak ya? Oke, berarti naik pesawat ke Korea. pesawat. Oh, berarti ini ya jalan-jalan Korea ya. Mana cuma Nggak lewat. ada, cuma lewat aja. Cuma lewat. Turun bandara langsung ke pelabuhan. Cewek pun nggak nampak. Cewek Korea pun nggak ada. Nggak ada dapat lihat. Pramugari itu nggak ada. Itu punya Malaysia. Oh pesawat Malaysia Air. AirAsia. AirAsia, pesawat AirAsia, sorry. Pesawat AirAsia ke sana. AirAsia kalau mau masuk silakan. Nggak salah kesebut, sorry ya kesebut brand. Ya udah itu berarti nyampe Korea langsung ke pelabuhan. Iya. Disambut lah tuh ya. Ada disambut nggak? Itu cuman isi data kami. Oh isi data ya. Data kami yang di paspor. Isi paspor.
Kami onnya di sini di Korea, nanti kan dari situ kan langsung berangkat ke Argentina tuh. Langsung ke Argentina. Itu lama juga ke Argentina Dari Korea ke Argentina. sebulan lebih. Sebulan lebih di kapal. Di situ berarti yang yang dari sekolah kau ada berapa orang di kapal itu? Kalau sama-sama aku Yang 3. yang berangkat sama ibaratnya. 3 orang ya. Ya, yang dari Aceh. Yang dari Aceh. Tapi orang Indonesia banyak situ. Satu kapal tuh orang Indonesia semua. Enggak. Kebanyakan orang Cina. Banyak orang Cina. Kebanyakan orang Cina. Orang Indonesia cuma 7 orang. 7 orang di situ. Itu kayak apa ada hambatan dalam berkomunikasi nggak? Ada pasti. Ada pasti ya. Paling gini-gini ya. Gitu-gitu ya. Kode-kode. Ya udah gitu. Berarti ada lah hambatan. Jadi kayak mana tuh secara kan sebulan tuh ke Argentina tuh. Kayak mana tuh cara berkomunikasinya Sama orang Cina ya. sama orang Cina, orang yang selain Indonesia lah. Kalau orang Indonesia kan pasti ngerti kan, walaupun punya dialek yang berbeda ibaratnya. Kayak mana caranya tuh? Isyarat Isyarat. tangan. Berarti selama perjalanan ke Argentina tuh belum ada kerja lah, ibarat cuma nunggu aja gitu ya. Tetap kerja tuh. Tetap kerja. Bahan-bahan makanan kan dipindah-pindahin semua yang di Oh freezer. iya. Tapi job desk kamu sebenarnya job desk yang orang 3 orang ini apa? Di kapal itu. Yang maksudnya? Job desk kerjaannya. Kerjaan sebenarnya. Penangkapan. Oh, nangkap ikan, sumber daya laut lah bahasanya. Ya, ikan. Tapi kami situ cumi. Oh, cumi. Di Argentina cumi kecil, di Peru cumi besar. Di Peru cumi besar. Oke, berarti jalan tuh kan, pakai isyarat berarti. Syarat. Mandor orang Cina. Mandornya itu Bukan orang literally Cina, memang orang di Cina sananya kan. Bukan orang ini kan. Ya maksudnya bukan orang Chinese, bukan orang Tionghoa gitu. Memang orang Cina. Iya, orang Cina. Takut salah sebut. Tersinggung pula kan. Kan rame nih podcastnya soalnya. Iya. Kayak mirip-mirip podcast Deddy Kobuzir lah. Udah. Biasa tuh kan yang ngasih perintah tuh orang Cina tuh. Iya. Karena dia mandor kan. Karena dia mandor kayak tuh biasa nyuruh tuh. Bahasa Cina tetap. Bahasa Cina. Oh siapa gitu sih. Amigo. Cuma nggak ngerti gue ya. Nggak ngerti pertama. Awalnya nggak ngerti. Tapi lama-kelamaan ngerti juga apa maksudnya tuh kan. Rupanya cuman panggilan. Oh panggilan. Kayak misalnya kawan sini. Oh. Panggilan. Terus kerja berarti ngangkat ngangkat. Tetap Habis itu nyampe lah ke Argentina. Terus stay kapalnya di Argentina itu ya. Itu tetap di Argentina, di lautnya. Di lautnya. Di situ mulai menangkap. Menangkap selama ikan. 6 bulan ada. 6 bulan di Argentina stay gitu aja. Itu tapi tidurnya juga di kapal berarti ya? Tetap di kapal. Berarti di laut lepas Argentina. Iya. Di laut lepas Argentina karena memang cumi-cumi hidup di daerah situ mungkin. Cumi-cumi. Itu biasa satu hari berapa ton dia? Itu untuk satu penangkapan hari ikan, itu penangkapan cumi ya? Tergantung musimnya juga. Kalau musimnya banyak mungkin 150 ton. ton. Berarti kapalnya gede ya? Gede. Besar ya? Di dalam freezernya tuh bisa nampung cumi 500 ton. Berarti kayak kapal-kapal kontainer tuh ya? Iya. Gitu. 11-12. Mirip lah berarti ya. Terus tangkap ikan tuh. Hari-hari kok lah di Argentina tuh ngapain aja coba? Di Argentina di laut lepas Argentina selain menangkap cumi. Kan pagi tuh bangun tidur nangkap cumi. Enggak. Kalau pagi itu bangun tidur perbaiki mata pancingnya. Oh, perbaiki mata. Oh, pakai pancingan, pakai joran. Enggak. Ini kami pakai mesin kan. Cuman kalau bengkok-bengkok tuh lurusin aja. Oh, dia mesin. Model mata pancing model banyak gitu. Oh ya ngerti. Lurusin mata pancing lah bagi persiapan ini lah. Persiapan untuk nangkap nanti malam gitu. Oh, malam nangkapnya. Nangkapnya malam karena pakai lampu kan. Oke, kerja tuh dari pagi tuh siap-siap. Habis itu udah selesai tuh pagi. Briefing itu ada briefing. Misalnya nyantai-nyantai dulu. Oh, nyantai-nyantai ngopi-ngopi dulu ya. Itu kalau memang belum musim. Kalau musimnya tuh pagi malam.
Musimnya pagi malam, full berarti ya. Full. Ini kalau nggak musim. Kalau nggak Ibaratnya kalau nggak ini pas kok mendarat bahasa. Nyampe Argentina lo lepas Argentina itu berarti belum musim ya? Belum. Belum musim cumi. Itu masih sepi. Kira-kira musim cumi itu bulan berapa tuh? Itu bulan-bulan 4. Bulan 4. Bulan 4. Berarti pagi nyantai lo ya. Iya, pagi nyantai. Ngapain tuh? Ngapain kail? Hmm. Habis itu nyantai ngopi-ngopi, habis itu makan siang. Makan siang, ganti shift. Oh ada shiftnya? Ada shift, 2 shift. Satu shift 12 orang. Shiftnya siang gitu? Pagi ke siang, habis itu siang ke malam gitu ya? Dari pagi siang ke malam, nanti ganti lagi. Malam, Di malamnya. ke pagi. Capek juga orang shift malam ya? Iya. Lama ya? Yang kena tengah malam lah. Karena di paginya di situlah cumi naik semuanya. Ya. Cuminya ikut matahari kan. Naik matahari naik dia. Berarti tangkap ditebar tuh malam. Malam ditebar kailnya. Tangkaplah cumi itu. Lama nangkap cumi itu? Enggak model naik dulu, tapi yang lamanya tuh pas nyusun. Nyusun apa? Packing. Oh nyusun cumi ya? Udah dapet. Packing ke dalam. Packing. Dalam box tempat kotak. Terus habis itu berlabuh lah ke pelabuhan gitu, ngantar cumi ya enggak? Enggak tuh. Itu langsung kirim ke kapal lain. Kirim kapal ya? Berarti kapalnya datengin gitu? Ya datang, nyandar. Kapal yang mau jemput cumi itu datengin kapal kalian? Baru kirim semuanya, udah kosong tuh baru nangkap lagi. Gitu aja. Gitu-gitu aja. Gitu. Selama itu di Argentina. 6 bulan pertama. Ada pengalaman menarik nggak di Argentina itu? Di laut kan, ibarat di laut lepas Argentina itu yang mancing kan nggak kapal kalian aja kan? Kan banyak kapal tuh. Ada nggak bersinggungan sama nelayan lain bahasa? Itu kalau di Argentina sama kapal troll. Kapal apa? Troll. Kapal udang. Kapal udang. Oh situ ada udang juga berarti di laut lepas tuh. Udang-udang kecil. Itu selain itu ada pukat juga. Oh pukat. Bukan dilarang ya pukat teh? Pukat di sana enggak. Enggak ya? Oh di sana enggak ya? Tapi kebanyakan tetap kapal cumi itu. Banyak kapal cumi. Walaupun pukat, tapi itu tetap kapal Cina juga. Memang mereka kuasai laut. Berarti Penuh. Dan kapal tuh resmi berarti? Enggak Resmi kapalnya. Selama ini cerita rupanya nggak resmi kapalnya. resmi. Berarti nggak resmi. Berarti ada kemungkinan kalian ditangkap berarti ya. Kalau ada misalnya ada polisi Argentina tuh, mungkin Maradona ke situ nggak? Maradona nggak polisi juga sih. Aduh kenapa Maradona kepikiran Argentina? Kan bisa pilih ya. Oh pilih Brazil. Brazil lah pilih. Misalkan jangan lewat perbatasan Argentina aja. Kan itu laut bebas Argentina. Oh laut bebas ya. Oh ya yang ngerti. Berarti ibaratnya itu kapal legal. Hari-hari kau deg-degan aja lah kerja tuh ya. Pernah tuh kami coba ke perbatasannya tuh. Perbatasan. Sempat dikejar juga kan. Dikejar tuh capnya panik. Terus bantir setir lah ya. Itu kalau bisa kapal langsung balik. Terbalik. Bisa kebalik. Karena dia putar. Untung jago ya. Karena ombaknya pun. Iyalah kalau lepas tuh ombak tinggi lah. Habis itu langsung ke Peru. Habis itu langsung ke Peru. Di Peru lah baru aman. Di Peru aman. Enggak, tapi tetap kapal kau tuh kapal ilegal gitu ya. Iya. Tapi kok bentar loh. Kan kau dapat kerjaan dari guru. Kerjaan dari guru. Perusahaannya resmi nih perusahaannya. Iya. Perusahaannya resmi. Perusahaannya nggak resmi juga. Perusahaan yang di Indonesia nih nggak resmi. Tetap nggak resmi perusahaan Indonesia nih. Sedangkan kalau dibilang pihak BP2MI di sini kan. BP2MI. Harus mengetahui KBRI setempat. Berarti harus mengetahui KBRI Cina juga. KBRI Indonesia. Nggak ada situ. Nggak ada situ. Yang sama ada sekali. Nggak ada. Harusnya direktur perusahaan, presiden perusahaan, KBRI baru yang bekerja. Berarti gurumu ngasih kerjaan ke perusahaan yang nggak resmi terus dilempar ke kapal yang nggak resmi juga. Waduh. Makanya minta pendapat kemarin tuh dia nggak tahu kan. Kenapa bisa nggak tahu juga?
Ngeri Karena juga tuh. perusahaan itu kan dari dia juga. Iya, ngerti. Berarti kapal nggak resmi ya? Iya. Kukira kapalnya resmi. Kapalnya resmi, kukira ya, karena kan udah di laut Argentina, udah di laut lepas Argentina ibaratnya, kukira resmi lah ibarat penangkapan ikan tuh, berarti nggak resmi ya sama sekali. Berarti habis itu pindah ke Peru tuh ya? Pindah ke Peru. Pindah ke Peru. Dari Argentina ke Peru nggak jauh lah, Nggak jauh. nggak jauh. 15 hari. 15 hari doang ya. 15 hari. Lama juga cuy. 2 minggu. 2 minggu. Nggak lama lah daripada Korea ke Argentina. Iya sih, sebulan. Nggak kebayang aku sih. Aku naik bus Medan Banda Aceh 12 jam aja pantat lepas rasanya begitu turun. Mending karena masih kita bisa lihat kota-kota. Ini Iya. cuma laut. Mau lepas gitu ya. Burung pun nggak ada. Ikan duyung. Ikan duyung gitu nggak ada. Itu Ya? nggak lewat. Nggak lewat ya. Duyung nggak ada. Nggak ada. Aduh, Putri Duyung itu mah tahu ada kan. Karena yang aku lihat di film gitu kan, lihat di film Putri Duyung tuh karena kan hayalan, karena capek mungkin di kapal, nggak pernah nengok cewek. Kan memang gak ada cewek sama sekali kan di kapal tuh kan. Nggak ada. Terhalusinasi lah ibarat ada Putri Duyung gitu. Ya gitu gak, itulah cerita singkat Putri Duyung. Berarti ke Peru ya, ke Peru. Ke Peru. Peru. Nah, kayak mana tuh di Peru? Peru tuh beda sama Argentina ya. Iya. Beda. Cuman di Peru tuh manual. Mancing manual. Mancing Tangan. manual sendiri. Tangan. Berarti nggak banyak lah ya dibanding. Lebih banyak yang di Peru daripada yang di Argentina. Tapi balik dulu ke Argentina kan. Aku mau nanya sebenarnya perlakuan kan kapal ilegal tuh kan, kapal ilegal, kapal Cina ilegal. Ilegal. Perlakuan kau tuh di sana apa memang kayak pekerja biasa gitu apa kayak mana tuh? Dipaksa gitu. Dipaksa kerja. Dipaksa. Dipaksa kayak mana tuh? Ya tau lah orang Cina kalau misalnya kan, tapi mereka kalau sesama orang sendiri itu nggak gitu, tapi sama kami aja gitu. Oh. Ditendang, bangun tidur lu belum lihat matahari, belum lihat apa atap tempat tidur lu, udah. Udah tendang. Itu biasa jam berapa tuh bangunnya tuh? Harusnya. Itu harusnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kalau jam 6 pagi tuh biasa kalian bangun jam 5. Harus siap-siap lah. Oh, jam 6 pagi udah mulai kerja. Udah mulai pakai baju langsung kerja. Gitu. Ada seragamnya gitu lah ya. Nggak ada juga ya. Seragamnya wear pack, Oh, wear pack gitu ya. Baju Slipknot tuh ya, baju Slipknot tuh. tidur. Bukan baju tidur. Iya, tahu. Terus perlakuannya sampai tendang gitu ya, dipaksa kerja. Iya. Ditendang waktu pas lagi kerja kan gitu. Gara-gara apa? Enggak, sebenarnya dia nendang tuh memang karena dia marah apa memang apa bahasanya? Memang salah gitu apa? Memang telat 1 menitnya nggak bisa sama mereka. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ditendang. Kita Lah. dicari tuh. Boleh cari. Ini ke kamar langsung. Nggak boleh kunci kamar, harus buka. Nggak boleh kunci kamar. Nggak bisa kunci. Dan Lepas. Satu kamar berapa orang? 4. 4 orang. 4 orang. Ya tetap nggak bisa juga. Bisa lah. Oh, bisa ya. Kamar mandi ada. Sama-sama ngerti ya, ya ngerti ya. Bangun pagi nggak bisa telat semenit ditepak, ditendang. Habis itu siap-siap kerja, Siap-siap kerja. ditendang lagi. Pas lagi kerja pun ditendang lagi. Mereka mana ya? Mereka kalau kita nggak ngerti tuh mereka marah. Nggak ngerti. Nah. Ibarat ada yang salah dari kita sebenarnya. Karena apa? Misalnya disuruh ambil palu, kita ambil paku. Dan dia juga ngomong pakai bahasa Cina ya. Si ngerti itu. Saya ngerti. Terus begitu minta palu dia kau ambil paku tendang lah deh. Tapi ada misalnya kayak ada melanggar jam kerja nggak? Tapi dari awal juga ada melanggar sih, kapal ilegal ya kan. Iya. Ada melanggar jam kerja lah ibarat. Diperlakukan sebagai manusia apa enggak gitu ibarat. Kalau udah bilang enggak. Makan aman lancar enggak? Kita udah bilang sama kokinya.
Enggak kan Islam kan, Muslim nih, Muslim kan. Kokinya muslim. Enggak, kokinya enggak Muslim. Oh, Kami yang Muslim. Oh iya iya. Kami yang Muslim. Bilang kami nggak bisa makan nih, tapi tetap dia masak itu. Oh maksudnya nggak bisa makan nih Maksudnya kayak yang orang tuh biasa makan babi gitu. makan babi tiap hari memang. Tiap hari makan babi. Nggak Dia bisa taruh makan. masak. Di tempat makan kami itu taruhnya juga. Ditaruh babi juga. Kami asingkan. Tapi tetap aja sama aja tuh. Haram. Iyalah, ngerti. Terus berarti nggak layak lah ibaratnya makan secara berarti kan menu utama babi tuh. Jadi selain babi kalian makan apa? Ada sayur-sayurnya gitu. Jadi cuma makan sayur doang gitu. Iya, sayur. Pure sayur. Sayur tawar lagi. Sama kayak Dipanggil orang penjara. Aceh tabu. Ya, tabu. Tabu. Apa saja. Sama kayak penjara ibaratnya gitu. Berarti perlakuan nggak kayak manusia di kapal ilegal kayak gitu. Parah sih. Pernah berantem juga sama orang Cina, sama kokinya tuh. Berantem. Iya. Kalian ngajak berantem. Si dia pakai bahasa Cina kok pakai bahasa Indonesia Nah, aku gitu. nih Oh ya. di Argentina. Oh dari Argentina berantem. Iya. Kayak mana gara-gara apa tuh coba cerita? Dia mulai duluan tendangnya kan. Hmm. Sepak-sepaknya. Gara-gara apa? Cuman masalah udang dalam tempat aqua. Udang-udang yang naik nih dari mata pancing. Kutip lah kan. Ada juga orang Cina yang bagian mesin dia dekat, udah kawan nih. Sering ngobrol. Dibilangnya suruh kumpulkan udang tuh masak. Kumpulkan udang tuh masak. Biar dia yang masak. Iya, gitu. iya, oke. Udah kumpulin, bawa ke bawah. Ada dia itu kokinya. Jadi kokinya nih kayak kurang senang dia tendang-tendangnya. Mau turun ke bawah tuh tangga. Kenapa gak senang kawan tuh? Nggak tahu. Dia memang karena nggak senang sama orang Indonesia. Jadi kan sabar mana ada. Nggak ada lagi sabar, hilang. Walaupun orang tua pun kita hajar juga kalau udah kayak gitu kan. Ajak berantem lah ya. Terus? Langsung lempar akuaru, tendang dia balik dia dia mundur tuh karena udah emosi kan. iya, Dia mundur. Untung ada apa tuh? Ada Ketua kamar mesinnya ketua mesin yang misahin ya. yang misahin. Kalau Udah bilang. Kalau nggak retak juga rahang kawan tuh ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu Antara juga. dua lah tuh. antara itu lah ya. Berarti setelah itu hubungan kalian kan ibaratnya koki itu di kapal koki itu bisa dibilang inilah pelanjut hidup kalian lah. Iya. Ini kau ajak berantem kan ibaratnya. Kau ajak berantem habis itu makanan dikasih ini diludahin itu Dia enggak. mau kasih tapi akunya nggak mau makan tuh 7 hari. 7 hari kok nggak makan. Makan apa ini? Ya udah mie itu ya. Makan mie apa namanya? Mie mentah. mie instan gitu. Mie instan. Biskuit. Mie instan. Oh, kok memang bawa dari Indonesia gitu? Memang ada dibagi juga. Oh, memang ada Bon. dibagi. Apa bahasa? Buat bon tulis. Oh, di Misalnya nanti bon. kan udah apa bayar. Oh, bayar beli juga berarti Beli kapal tuh. juga tetap beli. Rokok segala macam kalau kita apa beli. Oh, ada kantinnya ibarat gitu ya di situ ya. Makan mie itu ya berarti, makan mie mentah. Iya. Selama 7 hari. 7 hari. Ngeri kok ya. Aman nambung nanti sekarang, aman ya. Ya itulah Aman kan. kali ini. Nah, terus pindah ke Peru lah bahasa. Tapi masih perlakuannya kayak gitu, masih perlakuan. Selama kau hidup di kapal itu perlakuan orang itu memang nggak ada berhenti ya kayak gitu terus. Tetap Perlakuan yang paling ibaratnya yang paling nggak bisa kau maafkan sampai sekarang tuh apa? sikap mereka sama kami merendahkan kami itu paling Tiap hari direndahi, Iya. kena psikis kita lah ibaratnya gitu ya. apa kalau masalah pekerjaan ya kan. Tetap kami yang apa. Dan capnya pun bukan mau apa kan. Tetap membelain kami juga karena dia capnya bisa bahasa Indonesia. Karena pernah kerja di Maroke. Kerja di Maroke. Capnya ibarat ya lah karena dia bos juga kan di situ di kapal itu kan. Jadi dia nggak mau apa bela ini ataupun bela orangnya sendiri. Iyalah, ya. Sama Menengahi. gitu. Tapi kalau memang mereka salah tetap salah di mata cap. Iyalah, ya ngerti. Terus kan banyak juga nelayan-nelayan yang sama posisinya sama kau kan. Kau penangkap kan, penangkap ikan, penangkap cumi. Ada juga atau orang Cina yang nangkap ikan tuh yang sama kau kawan-kawan kerja kau tuh kayak gitu juga perlakuannya sama. Iya. Malah mereka
merasa mandor juga. Merasa mandor. Jadi mandornya merasa jadi mualim, yang ABK biasa nih merasa jadi mandor. Berarti tetap kalian yang kerja gitu Ya, semua. tetap. Apa-apa kalian ya? Nyuruh. Orang Indonesia 7 orang tuh. Ya? Kan orang Indonesia kan kalau mau orang tua kan Ya sopan. sopan. Kan mereka kan orang tua semua. Lebih tua lah dari kami. Iya. Jadi ya patuh-patuh ya. Apa yang dibilang itu iya aja. Iyain aja lah ya berarti. Terus sampai ke Peru. Di Peru kalian nangkap apa? Cumi juga. Cumi besar ya? Ya besar. Besar anak bayi kan. Gede juga cumi. Itu biasa tuh ada yang beli dipasarkan juga ke Cina ya berarti ya? Ya diimpor ya. Di setiap negara juga. Oh, di Cina. Ada cumi gede tuh, segede itu ya. Gurita bahasanya enggak? Bukan cumi memang ya. Oh, kalau gurita kan beda nih. Iya, ada tentakel lah gitu ya. Enggak pernah aku nengok cumi segede itu, Pak. Segede anak bayi. Ya kayak mana gua tiap hari nengok cumi segede itu. Sebenarnya kau udah pernah tahu tuh ada cumi segede itu? Belum Pernah. Baru itu kau tengok. di Peru. Jadi nangkapnya pakai tangan lagi. Pakai tangan. Jadi tangannya nggak pernah kering, basah terus. Kan cumi itu tinta kan, ada tintanya kan. Beda cumi sama gurita, cumi ada tintanya, gurita nggak ada. Nggak ada. Tintanya tuh kalau cumi besar lebih banyak lagi dia. Nah, terus aku baru kepikir juga. Aku pernah nengok film sebenarnya, film dokumen gara-gara aku dengar cerita aku tadi. Aku pernah nonton film dokumenter gitu, original Netflix. Judulnya Si Konspirasi gitu. Ceritanya memang ada di scene tuh pekerja itu kapal legal dengan pekerja ilegal gitu. Katanya pelakuannya parah sampai ditembak kalau memang nggak kerja. Ada kayak gitu nggak? Pernah dengar juga. Aku gara-gara nonton film tuh aku tahu. Masuk berita waktu kami masih di kapal kan. Iya. Kapal pukat nih. Dia dipukul orang Indonesia. Dia dipukul sampai mati. Sampai mati habis itu mayatnya dibuang ke laut. Nggak ada yang tahu juga tuh ya. Sampai beredar nih di Indonesia kemarin tuh. Oh iya. Masuk berita tuh. Masuk berita. Tuh. Kalian denger nggak lama setelah itu kalian dengar kabar juga? Ya dengar kabar lagi di kapal cumi juga tapi beda kapal. Orang Aceh meninggal, Biren. Itu gara-gara Itu karena pekerjaan bukan dipukul. Oh, gara-gara pekerjaan. Tapi kita Kecelakaan. Tapi kita nggak tahu juga isi dalamnya kayak mana. Bahasanya kecelakaan ya. Dibilangnya kecelakaan lah. Ya. Padahal nggak tahu juga kita ya. Itulah gara-gara aku nengok film tuh kan sampai orang tuh pernah gitu. Saking kayak mungkin tersiksa kali batin orang tuh di kapal kan. Sampai orang tuh pernah nyusun ada drone gitu mungkin punya Google untuk pemetaan daerah atau pemetaan apa gitu kan untuk Google Earth atau Google Maps. Ada lewat drone tuh orang tuh nyusun ini ikan gitu bentuknya SOS gitu. Oh, tahu dengar. Bantuan gitu kayak memang darurat. Memang darurat memang perlu bantuan gitu ibaratnya. Karena mungkin ada kasus sampai ditembak gitu. Kalian nggak ada tapi ya di kapal tuh nggak ada itu. Kami nggak ada. Terus kayak dipukul pakai alat tuh nggak ada juga. Nggak pernah. Diketapel kan? Tapi baru kejadian kemarin di kapal cumi juga orang. Oh masih update beritanya gitu. Masih update tetap. Karena kan ada grup juga kan. Oh iya, kalian di kapal tuh boleh bawa api? Nggak ya? Boleh. Sinyal ada nggak ada? Nggak ada sinyal lebih. Jadi kalian tahu berita tuh kayak mana tuh? Itu dari kawan-kawan lah. Misalnya kan ada yang sandar nih. Ada yang sandar. Kapal lain ada yang sandar. Itu bilangnya ke kami orang Indonesia lain. Bilangnya berita-berita nih masalah Indonesia kayak mana, apa perusahaan kayak mana. Dari situlah dapat berita. Berarti ibarat HP itu nggak guna juga. Nggak guna juga. Tiap hari di cas nggak ada gunanya. Cuma dengar musik. Nelpon juga nggak bisa ya, karena ada telepon satelit kan di apa kan? Iya, kami minta pun nggak dikasih. Nggak dikasih, itu yang megang siapa sih harusnya? Kan kapten ya? Iya. Kapten tuh nggak ngasih juga? Nggak ngasih. Berarti di kapal. Gini, ntar sebelum cerita lanjut, kan kok balik lagi nih ke pas kau ngelamar, ibarat kau kan izin sama orang tua kan, orang tua masih lengkap kan? Masih.
izin sama orang tua, terus pergilah sampai Korea masih berkabar tuh ya? Masih berkabar ya? Itu terakhir berkabar mungkin ya? Terakhir berkabar pas lewat Sabang. Lewat Sabang? Lewat Sabang tuh. Kapal ke lewat Sabang itu enggak? Iya, ada lewat Sabang. Oh, Disitulah terakhir. itu terakhir berkabar. Hilang terus. Habis itu hilang. Kayak mana orang tua tuh nggak kecarian ya? Cari, tetaplah cari. Mereka sana sini kan, cari bantuan. Iyalah nggak ada kabar. Ada coba orang tua mungkin ada coba hubungin ke perusahaan itu ya? Udah. Tapi nggak ada sama sekali. Nggak dikasih juga. Nggak dikasih kabar. Iya. Mereka buat alasan kami udah hubungi anak ibu, mereka sedang bekerja, nggak bisa kasih kabar sekarang. Terus. Akhirnya lama kelamaan memang nggak ada berita apa-apa lagi gitu. Sampai lapor polisi mungkin ya? Ya, Orang tua. lapor polisi, lapor sana sini kan, akhirnya di pihak BP2MI inilah. Yang ini turun langsung. Sebenarnya ada, itulah pihak BP2MI ini ada satu orang yang tekun kali mau mencari kami. Iya, Dilacaknya dia lapor sana, lapor sini kan. Berarti kalau udah kan biasa lapor polisi tuh. Kan udah hilang lebih dari 20, ibaratnya udah gak ada kabar lebih dari 24 jam. Iya. Orang tua pikirin kemana-mana dong ya. Tuh. Mungkin udah meninggal atau apa kan nggak tahu kan. Padahal memang nggak ada sinyalnya sama sekali. Kan udah berarti ditetapkan sebagai orang hilang lah berarti ya. Iya. Udah masuk berita ya. Masuk berita. Cek aja di CNN. Di CNN itu ada Iya. berita. Kayak orang meninggal emang. Orang tua pegang foto dengan tulisan bahwa orang tua kami nggak perlu uang atau pemberian dari aku kan. Kami perlu kamu pulang. Oh. Segitu aja. Terus pihak BP2MI tadi berusaha mencari kalian lah ibaratnya. Iya. Dari mana kemana. Terus Terakhirnya dilacak lewat paspor. Dapatnya kami di Peru. di Peru. Iya. Itu lama berarti. Tapi kok nggak tahu juga kan. Tapi udah dengar cerita dari ini dari orang tua kan. Iya, udah. Orang BP2MI di sini orang Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh. Dia kabari ke pusat lagi kan. Iya. Pusat pun terus cari. BP2MI nyari tuh kan. Ya dilacak kami kan. Lewat paspor. Lewat nomor paspor. Akhirnya jumpa lah di Peru. Oh, masih berkontak sama orang BP2MI-nya sekarang? Masih. 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 Bapak tuh ya. Sama bapak tuh ya. Terus kan lanjut kita nih. Kan dari Argentina kok ke Peru tuh. Argentina ke Peru. Terus Peru, abis dari Peru ke? Habis dari Peru balik ke Argentina lagi. Balik ke Argentina. Kalian memang nggak ada berlabuh sama sekali? Nggak ada jumpa daratan sama sekali? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa tuh alasannya? Kenapa capnya nggak mau berlabuh gitu? Alasannya itulah karena pernah pengalaman ada orang Indonesia juga di situ kan. Pernah nyandar, habis itu mereka kabur. Kabur. Dari situlah alasan camp nggak mau nyandar lagi. Oh gitu. Memang ibarat kayak di penjara lah Iya. hitungannya. Terus abis itu orang tuh memang nggak balik-balik lagi. Selama berapa tuh berarti dari Argentina ke Peru baru lagi ke Argentina berapa tahun tuh? Itu ada Kan di Argentina 6 bulan. 6 bulan. Di Peru di Peru 9 bulan. 9 bulan, berarti setahun lebih ya. Setahun lebih. Balik lagi ke Argentina berapa bulan lagi tuh? Argentina sampai bulan 4-5. Berarti 4-5 bulan gitu. Iya. Berarti hampir 2 tahun juga tuh. Habis itu orang tuh nggak balik-balik tuh. Habis itu mereka pulang tuh. Pulang. Kalian di mana? Kami ditarik di kapal tuh, dibawa ke Cina. Iya, ngapain? Di laut Cina cuman. Terus? Kami kira kan kami diturunin di Singapura gitu pulang. Biasanya gitu. Biasanya kayak gitu. Kapal-kapal lain gitu, turunin di Singapura. Tuh kami pulang, mereka pulang. Rupanya kami dibawa ke Cina, dikirim ke kapal lain. Berarti berlanjut lah ya. Berlanjut. Berlanjut. Penderitaan tuh berlanjut. Terus? Tapi kapal ini lebih mending lah, enak. Lebih enak. Lebih santai. Oh, lebih santai kerjanya. Ya, nggak terlalu kayak mana? Mandornya tuh lebih berpengalaman gitu.
sama orang Indonesia. Oh gitu. Jadi mengerti kami gimana. Iya. Perlakuan kokinya nggak kayak kapal dulu. Kokinya lebih baik lagi, asal ada makanan lebih kasihnya kami. Tapi babi sama aja Enggak. kan? Enggak. Beda. Kalau mereka biasanya kan Oh, orang tuh nggak makan babi emang. mereka tidak makan babi. Nggak makan babi. Tapi kami itu masak ayam ataupun daging Oh iya. sapi. Tapi lebih enak lah ibarat. Itu sisa dari kontrak kau lah berarti sekitar berapa bulan tuh di kapal yang baru tuh? 3 bulan. 3 bulan doang ya. Itu ke Argentina. Itu ke Peru dulu. Oh, ke Peru. Ya. Dari kapal tuh dari Cina ke Peru. Berapa bulan tuh di jalan? Itu 3 mingguan. Oh, 3 minggu, nggak jauh lah. 3 mingguan belum sempat ke Argentina lagi loh. Nggak sempat ke Argentina. Karena kami udah minta pulang karena udah dengar kabar perusahaan udah bangkrut. Perusahaan tempat kalian apply pekerjaan. Udah bangkrut. Udah melarikan diri. Melarikan diri. Itu sempat kena tipu. Berarti melarikan diri sama uang kalian? Iya. Berarti kalian nggak digaji sama sekali sih teh? Kalau dari perusahaan kami tuh enggak, sama sekali enggak. Nggak digaji sama sekali. Selama 2 tahun kau di kapal nggak pernah nginjak daratan, ngerokok, bayar utang, makan Indomie mentah, nggak dibayar. Enggak dibayar. Gila sih. Itu untung ada sisa sedikit kan, 30-an lah. $30. 30 juta. Oh, 30 juta. Berarti di situ udah minta pulang ya? Iya. Udah minta pulang di Peru. Itu kayak apa cara minta itu? Pertama meminta nggak dikasih, Nggak dikasih, nggak dibolehin. Nggak dibolehin sama capnya. Karena di kapal ini kalau orang Cina biasa tuh enak. Tapi sama capnya nih agak keras. Oh. Capnya agak keras. Ibaratnya kawan-kawan kerja tuh biasa, standar, kayak perlakuan biasa lah, kayak perlakuan manusia. Cuma nama capnya sekarang kebalikan, berarti kebalikan. Kalau dulu kan di kapal yang lama capnya bagus lah, punya jiwa kepemimpinan, ya gitulah bahasa. Cuman yang sekarang agak susah. Cuman pada akhirnya kok bujuk akhirnya bisa kayak mana tuh? Itu bentrok, marah-marahan sama capnya. Kalian? Iya. Kayak mana? Jadi kan aku nih bisa nih apa yang ngerti lah sedikit bahasa Cina. Jadi ngomong sama Cap tuh rame-rame kami. Cap, jadi ini Cap, kami nggak mau kerja lagi karena kami memang udah habis kontrak. Di surat kontrak udah memang sampai 24 bulan aja. 24 bulan. Bisa lebih, kami nggak mau lagi. Iya. Kata Capnya nggak bisa. Ini kapal ilegal gitu. Nggak bisa. Nggak ada yang resmi di sini gitu nggak? Enggak. Gitu kan? Apa nggak ada kapal, bilang alasannya aja. Oh, alasannya nggak ada kapal untuk balikan kalian. Nggak ada kapal, nggak ada pesawat karena posisinya tuh lagi pandemi. Posisi lagi pandemi 2020 ya? Ya. 2020. 2020. Pertengahan 2020. Posisinya lagi pandemi, tapi tetap maksa capnya. Terus itu kami dengan alasan mau telepon perusahaan. Padahal bukan telepon perusahaan tuh. Telepon orang tua lewat telepon satelit. Nah, telepon orang tua ngomong ini. Udah tenang lah. Orang tua. Ini langsung orang tua tuh bertindak lagi di sini. Lacak kami. Di sana kami udah bentrok makanya tuh. Terakhir naik itu memang udah marah-marahan. Langsung Cap, memang kami nggak mau kerja lagi. Memang nggak mau kerja. Kami semua nggak mau kerja lagi bilang. Ya udah kalian kalau nggak kerja berarti nggak makan. Nggak makan. Berarti memang nggak disuplai makanan sama sekali. Oke, berarti. Kami okein tuh, setuju. Setuju. Bisa. Nggak makan tuh 15 hari. 15 hari, awalnya 7 hari. Ini naik level lah ya. 15 hari. Makan apa? Sama makan Indomie. Sama. Indomie. Oh iya, kalian kemarin ngutang tuh bon tuh di kapal lama. Udah dipotong. Oh, dipotong langsung dari gaji ya? Bukan dari gaji, bonus kami tuh. Oh. Bonus. Ada juga bonusnya kapal ilegal ya? Ada. Iya. Berarti akhirnya kalian iyain lah ibaratnya untuk kalian nggak disuplai makanan, nggak kerja nggak makan gitu. Nggak, berarti sama sekali nggak kerja kalian? Nggak.
Itulah Selama 15 hari. itulah apa aksi rebel kalian lah ya, aksi penolakan bahwasannya kami nggak mau kerja lagi. Oke, terus pada akhirnya 15 hari sampai akhirnya diain kayak mana tuh? Di akhirnya Nggak makan-makan kasihan ya nengok kalian nggak. karena dia nggak mau ambil pusing juga mungkin ya. Oh ya. Nggak mau ambil pusing juga mungkin nanti kadang-kadang kalau ada sempat orang Indonesia salah satunya sakit kan dia juga yang repot nanti. Iya betul. Karena dia pimpinan kapal ya kan. Karena dia Bertanggung penanggung jawab. jawab. Iya iya iya. Akhirnya dan itu dia dapat telepon juga dari orang Indonesia juga, entah dari KBRI atau nggak tahu kan. Oh iya iya iya. Jadi akhirnya kami dipulangin tuh di Peru-nya. Dipulangin di Peru-nya. Selama di sana di karantina 6 hari. Tapi kalian aku tarik dari cerita awal ya. Kan kapal ilegal nggak boleh masuk perbatasan suatu negara. Ya. Kenapa bisa berlabuh? Nggak berlabuh juga. Nggak berlabuh. Nggak ada kapal yang jemput tuh. Oh, Kapal iya, kecil. Iya iya. Nah, kapal kecil tuh yang jemput kami. Iya kayak skoci. Oke, skoci tapi nggak ini ya nggak. Enggak. Pakai mesin juga. Oh, pakai mesin. Oke. Berarti akhirnya kalian ke Peru. Peru. Ngapain kalian? Apa pertama kali kalian nyampe Peru dengan nggak ada duit tuh ya? Nggak ada duit. Sama sekali, 0 rupiah. 0. Walaupun sekarang banyak promo ya 0 rupiah, tapi saat itu memang nggak ada sama sekali uang memang. Nyampe Peru berarti ngapain kalian tuh? Makan nggak ada. Makan itu di sana ada mesnya. Oh ada mes. Mes punya pemilik kapal kan. Oh mes pemilik kapal. Oke. Di sana. Disitulah kami kasih makan juga. Oh dikasih makan. Nah, terus aksi apa? Tindakan kalian begitu nyampe Peru ngapain tuh? Itu kami sebelum dapat duit tuh kan. Kami nggak mau pulang dulu, tetap di Peru. Tetap di Peru. Kabari KBRI setempat yang di Peru. KBRI yang di Peru, KBRI Indonesia. Oke. Terus ngomong lah kan, kami keluhan kami gimana? Oke. Masalah duit. Kenapa? Kami nggak digaji nih selama 2 tahun. Oh, oke. Nggak ada digaji, 1% pun nggak ada digaji. Akhirnya dia telepon orang yang di Peru tuh, yang di perusahaan Peru, suruh kasih uang saku kami $900. Per orang. Ya, 900. Akhirnya udah dikasih tuh, kami telepon lagi ngomong masalah gaji, masa 900 cuman kan. Iya. Akhirnya ngomong lah sama orang Cina ya, tapi bisa bahasa Indonesia juga, lewat telepon. Mereka minta rekening kami, kasihlah satu orang satu kan rekening. Oke. Akhirnya dikirim tuh sisa uang sisa gaji kami yang dipegang mereka, 30 juta lagi. 30 juta. Bukan 30 lah, berapa? Nggak sampai 30. Nggak sampai Wah, 30. digabungin sama $900 tuh pas 30. Oke. Di situ udah masuk itu, udah masuk. Yang harusnya 2 tahun dijanjiin tuh berapa juta? 108. 108. Itu yang harusnya tuh orang perusahaan tempat kalian apply itu yang gaji kalian uang segitu. Iya. Tapi ini malah pemilik kapal yang bayar ganti rugi untuk kalian. Betul. 30 juta per orang. 30 juta per orang. Oke, pada akhirnya kalian bisa balik lah Bisa balik. dengan uang itu. Nyampe lah. Nyampe Akhirnya nyampe Banda Aceh. Aceh. Enggak, tapi sih sebelum ke Aceh ya. Kalian udah 2 tahun di laut, 2 tahun di laut nggak pernah mendarat, nggak pernah berlabuh lah. Kan kapal kan, kalau mendarat pesawat. Kayak mana rasa pertama kali nginjak daratan tuh? Aku 12 jam aja. Naik bus di atas bus yang goyang, duduk di atas mesin tuh. Dengkul goyang begitu nginjak daratan. Ini kayak mana ceritanya 2 tahun, coba cerita. Pas sampai ke Peru daratnya tuh kan. Pikir tuh masih di kapal goyang. Oh goyang. Nggak ada ngecek BMKG, gempa nggak gitu nggak. Nggak ya. Oh, goyang. Iya, masih memang goyang. Getar lah dengkul getar. Nggak, kepala nih. Oh pala ya. Karena masih terasa bawa-bawaan laut. Iya. Di laut kan. Berapa lama tuh kayak gitu? Nggak lama juga, nggak sampai sejam juga. Nggak sampai sejam. Wih, mantap. Nggak sampai sejam. Ngeri. Berarti akhirnya sampai ke Aceh lah ya. Kayak mana rasanya tuh? Pertama kali sampai Aceh 2 tahun gua nggak pernah balik. Sampai ke Aceh,
Senang lah ya jumpa orang Jumpa tua. orang tua. Nyampe di Bandara Sultan Iskandar Muda, nyampe dijemput orang tua. Ya. Ada di datang pers-pers tuh. Apa kayak wartawan. Ada. Ada ya? Ada datang sempat ditanyain juga kan. Di dalam ruangan. Tanya-tanyain. Jadi kalian gimana ceritain? Udah ceritain. Itu tantangan, foto bersama. Oke. Berarti akhirnya 2 tahun nggak pernah balik lah. Terus nggak ada lagi niat untuk masuk ke industri perkapalan. Nggak ada. Nggak lagi. Bisa berarti trauma lah ya, setrauma itu ya berarti ya. Emang nggak mau lagi. Walaupun ada perusahaan yang ibaratnya nggak terlalu tinggi dari perusahaan sebelumnya, tapi resmi dengan kapal resmi nggak mau juga. Tetap nggak mau ya. Tetap nggak mau. Dari cerita sampai akhirnya sekarang masuk ke industri kopi lah ya. Kopi. Iya, masuk ke ranah baru lah ya. Ya. Dari sini kita bisa belajar si Putra ini sangat menghidupi kehidupan nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita seorang pelaut. Iya. Mungkin itu aja ya kan ceritanya. Mungkin itu ya cerita. Berarti udah sampai Banda Aceh, clear lah berarti udah clear ya, udah selesai. Sampai habis ya. duitnya kan. Langsung habis duitnya bayar utang Indomie. Utang mie instan. Ya mie instan. Kenapa itu? Mungkin inilah kasih kesan dan pesan lah untuk mungkin kawan-kawan yang mau masuk industri perkapalan, apalagi yang dari sekolahmu dulu, SMK dulu. Ya, bagi kawan-kawan kalau sebelum berangkat tuh coba dicek-cek dulu kan. Jangan sampai kejadian kayak aku lah. Di riset lah perusahaannya gitu ya. Perusahaannya Coba resmi. dicari tahu. Perusahaannya ditelisik lebih dalam lah Ya, ibaratnya. betul. Karena nanti resikonya ya. Iya, 2 tahun di kapal mancing cumi kalian. Aku masih mending kan dapat 30 kalau pulang. Ada yang 2 juta cuman. 2 juta. Ya, itu kawan juga. Badan bau cumi. Nggak pernah nginjak daratan. Badan bawa tinta cumi. 2 tahun 2 juta cuman. Aduh, mending kau kerja dorsmir sumpah aku. Iya. Iya ya kan. Betul lah dong. Udah dorsmir 800.000 sebulan nggak apa, masuk angin sedikit nggak apa-apa sih. Tapi mungkin itulah kesan pesannya. Berarti mungkin selesai lah mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Putra ya. Mungkin ada kedepannya project apa yang bakal keluar, mungkin apa yang mau kau lakuin lah setelah ini. Dalam tahun ini lah. Ada mungkin apa? Belum tahu. Belum tahu. Masih cari ini. Oh, masih cari. Oke, berarti masih tetap di industri kopi lah. Ya, kopi. Oke, jadi barista lah nanti mungkin loncatan ke depannya. Katanya ini mau record lagu ya? Iya. Yo, mau record lagu. Jadi tunggu ya lagu Putra. Udah lama. Nanti bercerita tentang pengalaman kau di kapal tuh ya. Iya. Oke, mungkin sebut aja Instagram kau atau nanti ada yang follow kan. Apa nama lu? Lupa nama Instagram. Udah berarti nanti ada di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi. Kairul_aman23. Kairul_aman23. Ini dia Putra sang pelaut. Oke, jangan lupa untuk semuanya, terima kasih udah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet loncengnya biar nampak notifikasi dari channel YouTube ini ya. Mungkin itu aja dari aku, Sigit Purnomo dan Kairul Aman. Kairul alias Aman. Putra. Sampai jumpa di episode selanjutnya.